Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini bertemu lagi bersama kami dari Panitia SPMB SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Dan pada hari ini kita akan bertanya jawab tentang jalur SPMB bersama narasumber kita, yaitu Pak Aswandi selaku Guru TIK SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Baiklah Bapak, di sini kita akan menanyakan bagaimana yang awalnya PPDB itu namanya PPDB kok bisa berubah jadi SPMB. Nah, kenapa bisa dilakukan secara online gitu? Bisa penjelasannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya di sini ingin sedikit memberi informasi tentang seputar SPMB tahun 2025, yang dimana di tahun lalu itu namanya PPDB dan di tahun ini berubah menjadi SPMB seperti itu. PPDB dan SPMB di tahun ini itu namanya saja yang berubah, tetapi sistemnya juga sedikit ada berubah seperti itu. Pertama, SPMB adalah sistem penerimaan siswa baru, sedangkan PPDB adalah panitia penerimaan peserta didik baru. Itu. Jadi namanya saja yang berubah, tergantung kebijakan pemerintah. Setiap ganti menteri pasti beda kebijakan seperti itu. Iya. Nah, pertama kita bicara tentang SPMB tahun 2025. SPMB tahun 2025 itu berbeda dari PPDB 2024. Satu, jalurnya sama, ada 4, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi, seperti itu. Yang pertama, saya akan sedikit membahas tentang jalur domisili. Iya. Di tahun lalu, itu namanya bukan domisili, tetapi zonasi, seperti itu. Nah, jadi namanya berbeda, sistemnya juga berbeda. Kalau di tahun lalu, domisili itu, zonasi itu, patokannya hanya mengandalkan jarak. Perankingan penerimaan siswanya dari pemenuhan kota itu murni 100% itu menggunakan jarak rumah terdekat sampai rumah terjauh sampai memenuhi kota. Seperti itu. Untuk SPMB tahun 2025, ini sedikit ada perbedaan, yaitu tetap menggunakan perhitungan jarak, tetapi ada penambahan perhitungan nilai, yaitu nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Iya. Nah, selanjutnya, di jalur domisili juga mempunyai syarat khusus, yaitu KK. Kalau KK itu wajib KK asli yang di-upload, yang miliki, dan wajib berumur 1 tahun per 16 Juni 2025. Artinya, KK tersebut minimal paling lambat terbitnya itu 16 Juni 2024. Dia baru genap pas 1 tahun itu baru bisa digunakan. Iya. Seperti itu. Yang kedua, SKL. Sebentar Pak, Ya. Ini mengenai jalur KK ya. Seandainya nih Pak, semisal di tengah di bulan Desember misalnya di tahun 2024, tiba-tiba ada anggota keluarga yang meninggal. Nah, otomatis kan kakaknya ganti tuh Pak. Ya. Jadi gimana itu Pak? Jadi begini, perubahan KK yang belum berumur 1 tahun ketika 16 Juni 2025 atas dasar perubahan, 1, penambahan anggota, yang kedua, pengurangan anggota keluarga, dan tidak mengubah alamat pada KK, dan juga tidak mengubah biodata pada calon peserta didik yang akan mendaftar di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu, seperti itu. Oke. Ya, berarti dia harus mencantumkan kakak lama gitu ya Pak ya? Ya, dan ketika kakaknya belum berumur 1 tahun, dia wajib melampaikan kakak lama, yaitu walaupun fotokopinya. Jadi di situ akan ada perbandingan. Kenapa kakak yang baru itu belum berumur 1 tahun? Apakah karena perubahan alamat, ataukah ada pengurangan atau penambahan anggota? Iya. Anggota Intinya baru. kakak baru dengan kakak lama alamatnya harus sama ya Pak ya? Sama, alamatnya harus sama, terutama seperti itu. Iya Pak. Lanjut Pak.
Yang kedua itu syarat mutlak di Jalur domisili. setiap jalur itu SKL juga wajib itu. Setiap jalur itu SKL wajib dilampirkan seperti itu. Nah, dan ini juga ada catatan untuk jalur domisili, yaitu untuk anggota keluarga bukan famili inti. Ya. Artinya, ketika saya ingin mencalonkan mendaftar di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu, tetapi di KK tersebut saya bukan keluarga inti dari KK tersebut, itu tidak bisa digunakan KK-nya, tetapi KK tersebut bisa berlaku atas dasar beberapa syarat. Satu, dia yatim piatu. Kedua, orang tuanya bercerai atau meninggal, seperti itu. Tiga, pengadopsian anak adopsi, seperti itu. Yang pertama itu kalau orang tuanya bercerai atau meninggal, dia harus menunjukkan akte cerai ataupun akte meninggal dari keluarga tersebut. Makanya nanti di KK, ketika dia bukan keluarga inti di KK tersebut, dia harus melampirkan kenapa dia bukan keluarga inti di KK tersebut, seperti itu. Kalau anak panti asuhan atau anak yatim, dia harus menunjukkan juga seperti itu. Surat keterangan dari panti asuhan, seperti itu. Tapi masa berlakunya juga sama ya Pak ya? Tetap 1 tahun sebelumnya ya Pak ya? Sebelumnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke jalur afirmasi Bapak. Oke, jalur afirmasi itu adalah jalur yang menggunakan jalur kartu bantuan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah kabupaten kota atau pemerintah pusat dan lain-lain, seperti itu. Jadi dia harus ada bukti, yaitu orang tua atau anak tersebut itu mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten atau provinsi, seperti itu. Ini jalur afirmasi ini kan dari kartu ya Pak ya? Ya. Kartu apa sih yang berlaku gitu? Untuk di jalur afirmasi, kartu-kartu yang berlaku itu yaitu pertama KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar, yaitu harus sama dengan nama yang menerima itu adalah calon pendaftarnya. Itu KIP itu harus terdaftar sesuai dengan calon nama pendaftarnya. Yang kedua itu PKH. PKH ini biasanya bantuan dari pemerintah yang terdaftar pada orang tuanya. Jadi PKH, yang kedua PKH, yang ketiga itu DTKS, yang keempat itu KKS. Atau bahkan ada bantuan dari pemerintah yang lainnya yang memang benar-benar resmi yang dibantu oleh pemerintah, seperti itu. Jadi keempat data tersebut nanti akan dicek lagi oleh sistem apakah memang benar-benar menerima, terutama PKH, DTKS, dan KKS itu apakah memang bantuan itu aktif, apakah memang sesuai, yang menerima itu ada di dalam KK calon pendaftar. Kecuali KIP, kalau KIP itu bersangkutan dengan calon pendaftar sendiri, karena KIP itulah Kartu Indonesia Pintar yang harus sama dengan datanya sama dengan yang menerima bantuan itu calon pendaftar tersebut. Ini divalidasi lewat kakaknya juga ya Pak ya? Iya. Kakaknya juga dilihat? Iya, kakaknya juga dilihat. Contoh, misal nih, PKH, kita cek nanti menggunakan link bantuan, apakah memang dia benar-benar menerima PKH. Takutnya seperti ini, dia menggunakan kartu PKH orang lain karena kebetulan namanya sama. Kan seperti itu. Berarti kita cek lewat NIK gitu ya Pak ya? Ya, NIK-nya nanti. Dan disesuaikan dengan tanggal lahir dan tahun sesuai yang ada di KK, seperti itu. Oke. Untuk jalur mutasi mungkin hanya berlaku untuk anak guru ya Pak ya? Kalau untuk jalur mutasi itu ada beberapa. Pertama itu anak guru atau tenaga pendidik. Dan itu sudah didata sebelum penerimaan siswa baru atau SPMB ini sudah didata terlebih dahulu. Tetapi mereka juga harus mendaftar juga, walaupun datanya sudah masuk, kan seperti itu. Dia harus. Dan bagi orang tua atau pekerja yang memang dapat membuktikan SK bahwa dia memang dipindah kerjakan oleh instansi yang terkait, seperti itu. Kita lanjut ke jalur yang terakhir ya Pak ya, jalur prestasi. Oke, jalur prestasi ini sangat jauh berbeda dengan di tahun lalu. Ya, kalau di tahun lalu jalur prestasi itu dibagi menjadi 2 kota, yaitu prestasi nilai raport dan yang kedua itu prestasi akademik non akademik, seperti itu. Tetapi untuk tahun ini SPMB tahun 2025
jalur prestasi itu tidak terpisah lagi, yaitu dijadikan satu, hanya jalur prestasi. Perhitungannya itu berbeda dari tahun lalu juga. Pertama, jalur prestasi ini terdiri jalur nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5, yaitu 5 mapel, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Itu nanti akan dimasukkan dan akan dirata-ratakan selama 5 semester tersebut. Dan itu hanya 70% untuk nilai rapot. Nah, terus yang kedua, itu nilai prestasi akademik dan non-akademik dan pernah menjadi ketua OSIS dan ketua pramuka, seperti itu. Jadi dua nilai tersebut adalah 70% ditambah 30%. Jadi sedikit informasi juga kepada calon peserta SPMB. Di jalur prestasi itu menggunakan dua penilaian, yaitu nilai rata-rata rapot dan nilai akademik dan non-akademik serta OSIS dan atau pramuka, seperti itu. Pertanyaannya kan seperti ini, ya Bu ya. Kalau jika kita tidak pernah menjadi ketua OSIS, tidak pernah menjadi ketua pramuka, kan seperti itu kan? Kan tidak semua siswa di sekolah itu bisa menjadi ketua OSIS kan gitu. Atau tidak semua orang, tidak semua calon pendaftar itu mempunyai sertifikat akademik maupun non akademik, karena tidak semua memiliki, ada yang mempunyai, ada juga yang tidak mempunyai. Jadi untuk pendaftaran di jalur prestasi, jika tidak mempunyai ketiga akademik, non akademik maupun OSIS dan pramuka tadi, dia bisa mendaftar di jalur prestasi, tetap bisa, tapi hanya mengandalkan nilai rapot saja, yaitu 70%, bukan 100% dari nilai rapot, dari itu hanya 70%. Salah satu contoh, nilai kita itu 90. 70% dari 90, kita bisa hitung kan, seperti itu kan, berapa? 70% dari 90 itu berapa? Kemungkinan besar kalau tidak salah dihitung-hitung itu 63. Seperti itu kan. Jadi nanti kalau dia tidak ada tambahan dari akademik, non-akademik, bahkan pramuka dan ketua OSIS tadi, dia hanya mengandalkan nilai tersebut, yaitu 63, bukan 90 nilai rata-rata tadi itu, tapi 63 karena sudah dibagi 70%. Karena nilai rapotnya hanya 70%. Dia pakai bobot gitu ya Pak ya? Dia pakai bobot, seperti itu. 70%. Jadi perhitungannya itu 70% ditambah 30% nilai akademik, itu yang akan di-ranking nanti untuk nilai rapot, seperti itu. Itu perbedaan antara tahun lalu dan tahun ini. Terus ada nggak ambang batas nilainya berapa gitu Pak untuk prestasi? Untuk ambang batas nilai prestasi, ini yang bagian mana ini dulu Bu, yang ditanya? Yang nilai rapot atau nilai rapot? Kalau untuk nilai rapot kan bisa kita hitung Bu. Bisa kita hitung antara 5 mapel tersebut, 5 mata pelajaran yang akan di-input ke dalam sistem pada saat pendaftaran, dari semester 1 itu berapa, semester 2 itu berapa, semester 3 itu berapa, 4 dan 5 itu berapa, nanti dia akan dihitung sendiri oleh sistem, dapat berapa nilai rata-ratanya, maka akan dibagi 70% tersebut. Bukan ketika dah dirata-ratakan 90 misalkan, berarti nilai kita yang akan di-ranking 90, bukan. Tetapi 90% dikali bobot 70% ya. 70% tadi berapa? Itulah yang akan di-ranking. Ketika kita mempunyai nilai prestasi akademik dan non-akademik juga tadi, akan ditambahkan antara 70% dan 30%, itu yang juga akan dengan sertifikatnya ya Pak ya. Makanya seperti itu. Maksudnya gini Pak, mungkin ada nanti orang tua siswa yang bertanya, nilai rata-rata rapot harus minimal berapa gitu. Ada nggak? Pertanyaan itu juga sering masuk kepada panitia juga, kan seperti itu ya. Panitia juga sering masuk, Pak, minimal masuk ke SMA itu nilainya berapa? Iya. Ya, kami sebagai panitia juga menjawab ya Bu ya. Kita tidak bisa mematok, oh masuk SMA itu nilainya sekian. Harus 100, harus 90, harus 99, tidak. Jadi, pertanyaan itu tidak berlaku, kami hanya bisa menjawab seperti ini. Nilai itu tidak bisa kami putuskan berapa yang bisa masuk ke SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Tetapi, yang bisa kami jawab seperti ini. Apakah anak ibu bisa bersaing dengan nilai segitu? Itu akan dilihat dari nilai-nilai rata-rata dari semua calon pendaftar nanti dari yang tertinggi gitu sampai ke terendah, kota penerimaannya itu berapa. Itulah yang akan nanti bisa menentukan siapa yang masuk di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Jadi tidak ada patokan, oh SMA 1 Sungai Pinyu harus 80 paling rendah, nggak bisa.
Bisa saja nanti paling rendah 90, kan seperti itu. Oke. Bisa saja seperti itu. Gini Pak, bicara soal kota, kita tadi lupa menjelaskan untuk jalur afirmasi itu berapa persen, domisili berapa persen, jalur prestasi itu berapa persen, jalur mutasi itu berapa persen? Ya, untuk kota-kotanya seperti ini. Pertama itu jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu 30%, termasuk 2% disabilitas. Oke. Ya. Yang kedua itu jalur mutasi, yaitu 5%. Yang ketiga jalur domisili 35%. Yang keempat jalur prestasi itu 30%. Jadi total dari kota tersebut adalah 100%. Oke Pak, gini Pak, misalnya ada anak nih, dia kan yang pertama buka itu jalur afirmasi. Tapi dia nggak lulus jalur afirmasi, dia ikut jalur yang selanjutnya, jalur domisili, itu bisa nggak Pak? Untuk kejadian seperti itu, kalau kita lihat juknis ya, itu bisa. Dengan catatan siswa tersebut yang yang mendaftar itu tidak diterima di salah satu sekolah manapun pada saat dia mengikuti di jalur yang pertama. Gitu. Ya. Seperti itu. Salah satunya toh dia mencoba di jalur afirmasi karena dia mempunyai kartu KIP lah misalkan seperti itu. Dia mencoba, tetapi dia tidak mampu bersaing di bagian jarak karena terlalu jauh. Mungkin orang jauh lah gitu kan. Kalau paling dekat, misal paling jauh yang diterima dari 1 sampai 90 ya, 10-an itu adalah 5 kilo. Ternyata jarak dia 6 kilo. Berarti kan otomatis dia tidak kena terima nih. Nah, jadi dia bisa mendaftar di jalur domisili dengan catatan dia tidak diterima di salah satu sekolah manapun di jalur afirmasi tadi. Seperti itu. Makanya kalau memang masih ingin mencoba di jalur lain, itu jangan memilih 2 sekolah atau 3 sekolah. Pilih 1 sekolah saja kalau ingin mencoba di jalur lain kembali. Ingin mencoba keberuntungannya di jalur lain kembali, yaitu domisili atau prestasi, seperti itu. Oke. Mungkin sekian dulu ya Pak ya, perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Mungkin ada anak-anak yang ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu, bisa lengkapnya bisa datang ke sekolah, bertanya langsung dengan panitia. Sekian penjabaran dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.